Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'ala wa ta'ala al-fajr wal istighfar wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa wal hazar tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih. والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه ومدنا بأسرار الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita memasuki makalah yang ke-20. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, Yambaghi lid-dakhili fil masjid asyra khisal. Sebaiknya orang yang mau masuk masjid itu melakukan 10 perkara ini. Saya terangkan secara singkat karena waktunya terbatas, dimulai agak akhir. Sebaiknya orang yang mau masuk masjid itu melakukan 10 perkara ini. Awaluha ayyata'ahada khufaihi aw na'laihi. Yang pertama adalah menjaga khufnya atau sandalnya. Maksudnya apa? Bukan dijaga maksudnya biar tidak hilang dan lain sebagainya. Artinya menjaga dari najis agar najis itu tidak sampai masuk ke masjid. Karena apa? Karena bisa mengotori masjid dan otomatis nanti berpengaruh kepada suci dan tidak sucinya masjid. Nanti juga ada pengaruhnya juga ketika itu dipakai sholat di tempat yang ada najisnya itu, maka nanti bisa menyebabkan sholat orang tersebut tidak sah. Jadi harus diperiksa. Ya bisa jadi ketika di rumah diperiksa ada najisnya apa enggak. Atau ketika misalkan mau masuk masjid dilihat sandalnya ada najisnya apa enggak. Kalau tidak ada langsung masuk. Yang kedua, wa ayyabda'a birijlihil yumna. Ketika masuk masjid itu disunahkan masuk dengan kaki kanan. Ini bukan cuma masjid, tapi tempat-tempat yang mulia, masuk musola, termasuk masuk rumah juga, masuk pondok, masuk tempat-tempat majelis, itu juga sama. Pokok tempat-tempat yang baik itu sunnah mendahulukan kaki kanan. Cuma di sini dijelaskan bahwa walaupun kita ketika mau masuk masjid mendahulukan kaki kanan, tapi ingat bahwa yang pertama kali dicopot kakinya adalah kaki sebelah kiri. Nyopot sandal itu kaki sebelah kiri. Ini mungkin yang sering terjadi kesalahan. Memang betul kita mau masuk misalkan musola, pondok, tempat seperti ini mendahulukan kaki kanan. Cuma sebelum kaki kanan dinaikkan ke tempat itu, kaki kiri dulu dilepas. Kan sunnahnya begitu ya. Ngelepas sandal itu sunnah kaki kiri dulu. Nah setelah kaki kiri dilepas, bukan langsung kaki kiri naik, tapi kaki kiri diletakkan di atas sandalnya dulu. Setelah itu baru kaki kanan dilepas dari sandal langsung masuk. Baru kemudian kaki kiri. Itu tata caranya begitu. Biasanya lebih gampang itu kalau langsung ngadep ke arah yang berlawan dengan kiblat. Karena kalau seperti itu nanti ribut lagi, repot lagi itu nanti. Nah, itu yang kedua kewajibannya. Itu yang pertama, dianggap yang pertama. Yang kedua, wasani ayyaqula idza dakhala. Yang kedua, ketika masuk itu sunnah mengucapkan bismillah wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatih Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik innaka antal wahhab. Kalau yang sering dipakai doa yang singkat Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, itu kalau pengen yang pendek-pendek. Ada juga riwayat doa yang lain, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sahbihi. Itu
Ada juga doa yang lain juga masuk masjid, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik, kemudian mengucapkan bismillah. Ya, kita baca yang pendek tidak apa-apa kalau hafalnya itu. Yang ketiga, wasalis ayyusallima ala ahlil masjid wa ayyakula idza lam yakun fihi ahadun assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Setelah masuk masjid dan setelah berdoa, sebaiknya kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di masjid. Assalamualaikum, kalau ada orangnya. Kalau tidak ada, sunnahnya kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Artinya apa? Biar kita masuk masjid itu benar-benar berkualitas kalau melakukan adab-adab ini, melakukan kesunahan-kesunahan ini. Jadi disapalah orang yang ada di masjid itu dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Kalau udah ada, berarti dia termasuk satu-satunya orang yang istiqomah di masjid itu. Langsung assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Selamatan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Karena hamba-hamba Allah itu bukan cuma dari manusia, tapi dari bangsa jin itu juga ada hamba-hamba Allah yang soleh. Yang keempat, wa yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah salam kemudian mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kelima, wa alla yamurra baina yadayil musalli, tidak lewat di depannya orang yang sholat. Hukumnya itu haram, lewat di depannya orang yang sholat, kecuali jika di depannya orang sholat itu sudah dikasih pembatas, misalnya sajadah, atau biasanya ada sutroh, itu ada semacam apa, bukan satir, semacam sutroh itu semacam kayak kayu agak tinggi segini didudukkan begitu, itu namanya sutroh. Berarti lewat di depannya itu udah ada masalah karena sudah ada batasan. Yang tidak boleh itu misal sholat di depannya tembok, kemudian kita lewat di antara tembok dan orang yang sholat itu, maka tidak diperbolehkan. Kecuali jika memang terjadi hal-hal yang membahayakan, misalnya ada pas masjidnya itu misalkan di sebelahnya sungai, ada orang yang tenggelam, minta tolong. Wah, ini haram ini lewat di depan orang sholat. Tolong aja, tidak apa-apa, walaupun melewati orang yang sholat tidak apa-apa. Nah iya, dalam kondisi-kondisi tertentu itu diperbolehkan. Tapi itu gak darurat tunggu. Tidak darurat tunggu. Kalau tidak darurat itu tunggu dulu. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan itu lebih baik daripada lebih baik menunggu sampai 40. Nah, 40 di sini para ulama menafsirkan, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 minggu, 40 bulan, ada yang mengatakan lebih baik menunggu sampai 40 tahun. Intinya tidak diperbolehkan melewati orang sholat. Tidak diperbolehkan. Kecuali juga dalam kondisi tertentu, misalnya di tempat tawaf dia sholat. Nah itu kan otomatis seorang itu kan pasti butuh tawaf itu. Nah itu juga tidak ada masalah. Atau misal dia itu kebelet misalnya. Ini kalau udah cepat keluar ini nanti tambah bahaya ini. Tambah ngotori masjid dan tambah menajiskan masjid. Itu juga tidak ada masalah. Tapi sebisa mungkin selama masih ada jalan yang tidak melewati orang yang sholat, itu jauh lebih bagus. Yang keenam, Allah ya'mala bi'amali dunia, tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Contohnya apa? Seperti jual beli, tidak boleh. Walaupun itu online, jangan di masjid. Transaksi jual beli online di masjid jangan. Apa lebih-lebih jualan beneran di masjid.
Ya bukan tidak diperbolehkan sampai apa ya, tapi itu tidak pantas dilakukan di masjid. Bahkan kita itu disunahkan kalau ada ngelihat ada orang jual beli di masjid, kita disunahkan untuk berdoa la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak ngasih untung kepada daganganmu. Itu sunnah itu. Dan kalau kita ngerasa ngomong seperti itu dengan bahasa Indonesia tanpa bikin orang perasaan, ya pakai bahasa Arab aja, tidak apa-apa. Kalau sekiranya orang tidak paham, kita ngikuti sunnah aja, walaupun orangnya tidak dengar. Yang penting kita ngikuti sunnah. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan di dalam daganganmu. Itu saking tidak bagusnya hal-hal duniawi dimasukkan ke dalam masjid. Nah, termasuk juga kampanye itu begitu. Tidak sebaiknya di masjid. Kalaupun harus seperti itu, mending tidak di masjid, di luar masjid. Apalagi yang berhubungan dengan duniawi. Nah, yang ketujuh, Allah yatakallama bikalami dunia, tidak bahas urusan-urusan dunia. Kalau tadi itu pekerjaan duniawi, kalau ini enggak gosip, enggak ghibah, enggak cerita pacar, enggak cerita rumah, enggak cerita mobil. Cuma cerita, bukan transaksi jual beli. Termasuk juga tanya barang hilang di masjid. Bahkan ketika kita mendengar ada orang ngomong-ngomong duniawi atau ada yang hilang barangnya di masjid, justru kita sunnah untuk berdoa la raddahullahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang itu. Saking masjid ini benar-benar steril dari hal-hal yang berbau duniawi. Terus gimana caranya kalau ada barang hilang? Ya diumumkan, tapi tidak di masjid, kan beres gitu. Apalagi di masjid digunakan ngobrol yang tidak jelas gitu. Mending jangan di masjid. Maka orang ke masjid itu ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya harus dia menjaga adab ketika di masjid, sehingga ke masjidnya itu benar-benar berkualitas ke masjidnya. Tidak hanya sekedar formalitas dia masuk ke masjid dan setelah itu keluar tidak mendapatkan hal-hal yang positif yang kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedelapan, Allah yakhruja hatta yusalli rakataini. Allah yakhruja wa la yajlisa hatta yusalli rakataini. Sebelum keluar dari masjid setidaknya sholat 2 rakaat. Atau ketika dia masuk masjid dan sebelum duduk itu juga sebaiknya sholat 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau misalkan lupa gimana? Misalkan lupa tidak sholat 2 rakaat gimana? Atau dia sengaja tidak sholat, bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Itu namanya al-baqiyatus shalihat. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu namanya al-baqiyatus shalihat. Jadi kalau misalkan dalam perjalanan mau ke Jeding, itu sebaiknya bukan tidak boleh ke masjid ya, sebaiknya di pom-pom bensin itu, karena tidak ada kewajiban sholat di situ. Tapi kalau di masjid sudah numpang kencing atau buang air besar, tidak masuk masjid, tidak sholat, itu tidak pantas. Kalaupun di masjid ya mending sekalian sholat 2 rakaat dan setelah itu keluar. Kayak ada acara apa kemarin? Itu gedenya di sana nggak bisa, jadi terpaksa. Iya, maksudnya ini kan kesunahan. Ya namanya kesunahan kan sudah tahu sendiri, bukan hal yang wajib. Selama masih memungkinkan itu jauh lebih bagus. Kalau nggak mencari aja banyak ke sana, kan lebih gampang. Iya bisa. Ya sekalian kan iktikaf juga, walaupun cuma sebentar itu kan bisa. Bisa.
itu bisa. Yang penting dia berdiam diri di masjid, tidak harus lama, itu bisa untuk diniati i'tikaf. Yang kesembilan, alla yadkhula illa biwudu. Sunnahnya sebelum masuk masjid itu sudah punya wudu. Jadi kalau masuk masjid tidak punya wudu itu tidak disunahkan. Setelah itu langsung masuk masjid, sholat, dan sekalian sholat wudu, sholat sunnah wudu sekaligus digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak bisa sholat sunnah wudu dan sholat tahiyatul masjid, maka bisa diganti dengan al-baqiyatus sholihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan itu sunnahnya ketika jaraknya masih belum terlalu lama. Maksudnya jarak dari wudu dan dia masuk masjid itu belum begitu lama. Kalau sudah lama, sudah duduk, sudah ngobrol macam-macam, misalkan sampai 10 menit, 15 menit, itu sudah lama, itu sudah. Berarti sudah tidak ada kesunahan itu lagi. Tidak ada kesunahan sholat tahiyatul masjid karena dia sudah duduk. Juga tidak ada kesunahan sholat sunnah wudu karena sudah lama. Dan juga tidak ada kesunahan untuk baca al-baqiyatus sholihat. Dan yang ke-10, ayyakula idza qama subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum dia keluar berdiri keluar dari masjid, disunahkan untuk mengucapkan doa kafaratul majlis. Itu namanya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah satu manfaatnya apa? Barangkali dia duduk di situ ada banyak ucapan-ucapan yang salah, ada banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama di majelis, itu insyaallah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah di majelis itu. Majelis apapun, itu majelis-majelis yang baik itu sunnah mengucapkan doa seperti itu, apalagi majelis-majelis yang tidak jelas itu pembahasannya kemana-mana, ngalor ngidul, itu jauh lebih sunnah lagi. Yang jelas-jelas baiknya mau keluar dari masjid atau mau keluar dari majelis zikir, itu masih sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa juga ditambahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah makalah yang ke-21 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, membahas tentang manfaat 10 manfaat sholat, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.